Hai teman-teman, saya kali ini mau berbagi tentang pengalaman serunya belajar desain ekologis di SIU bersama teman-teman saya. Teman-teman, dari bangunan tersebut ini saya dapat simpulkan bahwa bangunan ini memegang konsep green building yang tentunya mengurangi penggunaan biaya, salah satunya AC. Nah, dari mengurangi biaya ini dapat mengurangi efek rumah kaca. Halo teman-teman, jadi ini pengalaman kami dari pembelajaran desain ekologis di Universitas Sedyo Pranoto. Jadi setelah kami belajar ekologis di Universitas Sedyo Pranoto, kami baru tahu ternyata kalau lubang di HC ini tuh nggak cuma sebatas buat estetika dan juga buat sirkulasi aja loh. Ini juga membuat jika itu lebih hemat energi juga, hemat biaya juga. Nah, selain dari pembahasan ekologis pada gedung HC, kami mahasiswa arsitektur Unika yang mengikuti mata kuliah desain ekologis, kita juga belajar apa itu ekologis dan bagaimana cara mengimplementasikan pada desain bangunan kita. Nah, seperti contohnya pada pertemuan mata kuliah kemarin, kita ditugaskan secara kelompok untuk melakukan studi lapangan secara langsung sesuai kampung yang kita tentukan. Nah, pada contoh ini kami memilih kampung Purwodinatan. Nah, setelah kita sampai pada bangunan yang kita jadikan studi, kami melakukan wawancara pada penghuni bangunan rumah tersebut. Nah, setelah melakukan wawancara ini, kami menjadi lebih mengerti bagaimana kondisi dan situasi yang dialami pada penghuni rumah. Seperti contohnya pada kasus ini, penghuni memiliki sedikit masalah pada kondisi suhu dalam ruangan dan serta sirkulasi rumah yang dihuni oleh 5 orang. Dalam matkul ini, kita ditugaskan bagaimana untuk mendesain sebuah bangunan yang sudah jadi dan merubahnya menjadi sedikit lebih ekologis. Halo, namaku Zalsabila Alisha dengan NIM 2310091 dan kali ini aku mau membahas mengenai desain ekologis. Desain ekologis sendiri itu adalah pendekatan dalam perancangan bangunan atau ruang yang berfokus pada harmoni antara manusia dan lingkungannya. Tujuannya untuk menciptakan desain yang ramah lingkungan, hemat energi, dan berkelanjutan. Nah, desain ekologis sendiri itu ada beberapa prinsip. Yang pertama, dengan menggunakan material ramah lingkungan. Kedua, ada efisiensi energi. Ketiga, ada pengelolaan air. 4, ada perencanaan tapak yang responsif. Dan kelima, ada kenyamanan termal. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Dan Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama saya Cornelius, saya Tria Sanjaya. Saya dari Prodi Arsitektur saya kuliah di Sedyo Pranoto Catholic University atau biasa yang kita kenal sebagai Unika Sedyo Pranoto. Jadi di sini saya akan menceritakan pengalaman saya untuk selama saya berkuliah di SU ini tuh, dan dalam mata kuliah desain ekologis ini tuh saya menjadi tahu tentang apa itu sih prinsip arsitektur hijau atau green building design yang di desain ekologis itu tuh memperhatikan keberlanjutan, kenyamanan, dan efisiensi energi. Dan itu tuh kita banyak belajar tentang ventilasi silang alam itu apa, terus pencahayaan alami itu dari mana, dan ruang terbuka hijau itu apa, dan tujuannya untuk apa, dan material-material apa sih yang masuk dalam ekologis. Contohnya material lokal, memiliki daya tahan tinggi, dan jejak karbon yang rendah seperti bata ekspos, beton ringan, dan kayu olahan yang legal. Terus untuk ventilasi silang alami itu tujuannya untuk memungkinkan udara mengalir dengan baik dan mengurangi ketergantungan terhadap AC atau air conditioner. Dan selain itu, bukaan-bukaan besar pada dinding dan atap membantu maksimalkan pencahayaan alami atau yang disebut pencahayaan alami itu termasuk dalam desain ekologis ini. Dan saya mempelajari tentang itu dan menurut saya ini sangat berguna dengan sustainability yang emang dari WHO sendiri pun harus sudah kayak oke,
dunia harus green building dan lain-lain gitulah. Dan kita mau nggak mau harus belajar dong tentang desain ekologis itu apa, dan ini efisiensi energi dan airnya bagaimana pada bangunan ini. Terus di ekologis ini pun kita juga mempelajari tentang ternyata ada sistem untuk pengumpulan air hujan yang digunakan untuk bisa menyiram tanaman atau kebutuhan portable lainnya. Dan contohnya kalau di SU ini tuh ada salah satu gedung yang mencerminkan kurang lebih seperti desain ekologis, yaitu di gedung Fransiskus Assisi, yang sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Di gedung ini tuh ada ventilasi silang alami, dia tidak menggunakan AC-nya di setiap ruang-ruang saja, tapi untuk koridor-koridor utama tidak menggunakan AC. Terus untuk di gedung ini tuh mempunyai pencahayaan yang alami karena memiliki bukaan-bukaan yang besar. Dan di sekeliling gedung ini itu memiliki ruang terbuka hijau yang luas yang tidak berfungsi hanya untuk mempercantik area, tetapi juga membantu menurunkan suhu lingkungan, menyerap karbon dan menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman dan sejuk. Dan material yang digunakan pada gedung ini tuh menggunakan material lokal yang memiliki daya tahan tinggi dan memiliki jejak karbon yang rendah, seperti bata ekspos, beton ringan, kayu olahan yang legal. Terus gedung Fransiskus Assisi ini pun juga dilengkapi dengan sistem efisiensi energi dan air. Sepertinya ada hanya satu gedung deh yang pakai ini, saya ingat saya. Dan untuk efisiensi energi itu semua lampu yang ada di gedung ini tuh menggunakan lampu LED hemat energi. Dan perangkat sanitasi dipilih dengan teknologi low flow untuk menghemat air. Dan di gedung ini pun menggunakan sistem pengumpulan air hujan yang digunakan untuk menyiram taman dan kebutuhan portable lainnya. Jadi untuk gedung Fransiskus Assisi ini tuh bukan sekedar bangunan fisik teman-teman, tapi juga wujud komitmen dari Unika Sugio Pranoto dalam membangun masa depan yang berkelanjutan, sehat dan penuh makna. Dan nama dari gedung ini pun Santo Fransiskus Assisi pun sebagai pelindung alam semesta, dan nama itu menjadi semangat kita dari arsitektur gedung yang menyatu dengan alam, mengajak kita untuk hidup selaras dengan ciptaan. Oke, jadi kurang lebih itu sih yang saya dapat selama saya belajar di Unika Sugio Pranoto atau Sugio Pranoto Catholic University di dalam prodi arsitektur. Jadi seru-seru aja sih, better lah, enak lah, belajarnya tuh seru dan lain-lain, joyful dan lain-lain lah, asik pokoknya, banyak prakteknya dan teman-teman lah. Jadi sekian dari saya, Cornelius Satria Sanjaya, izin pamit, dadah. Halo teman-teman, jadi di mata kuliah desain ekologis ini menggunakan metode pendekatan project-based learning dan cooperative learning teman-teman. Jadi intinya itu kita bekerja secara kelompok untuk mengerjakan project desain yang berkaitan langsung dengan lingkungan teman-teman.